Jadi kecemasan sosial ya seperti namanya ya, cemas sosial. Jadi biasanya tuh kayak ada ketakutan atau kecemasan yang gede banget gitu di situasi-situasi sosial. Dan biasanya trigger utamanya itu adalah ketakutan akan evaluasi negatif dari orang lain gitu. Halo semuanya, how are you? Selamat datang di Podcast Hey 2023 episode kedua dengan judul Overcoming Social Anxiety. Kembali lagi bersama aku, Grace Alvin Mamoto, selaku moderator di podcast kita kali ini. Sesuai dengan judul yang udah aku sebutin di awal, bahwa hari ini kita akan masih membahas mengenai kesehatan mental, terutama dalam kecemasan sosial atau social anxiety. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang udah tahu apa artinya kecemasan sosial, atau mungkin udah pernah mengalami kecemasan sosial itu sendiri. Tapi mungkin juga ada dari teman-teman yang belum mengetahui apa sih yang dimaksud dengan kecemasan sosial. Oleh karena itu, untuk menjawab dan mengatasi setiap pertanyaan dan penasaran dari teman-teman, hari ini kita akan membahasnya lebih lanjut. Tentunya akan dibawakan oleh pembicara yang sudah ahli di bidangnya, yaitu ada Kak Graciela Natasha Wijaya. Kak Graciela Natasha Wijaya merupakan Associate Clinical Psychologist dari Smart Mind Center dan ADT dari tahun 2022 hingga tahun ini. Untuk itu, yuk langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan Kak Graciela Natasha. Hai Kak. Halo. Apa kabar Kak? Baik. Oke, nih mungkin aku tadi udah sedikit memperkenalkan Kakak, tapi kalau boleh Kakak perkenalkan lagi dan mungkin boleh sharing dong Kak, kira-kira kegiatan yang sekarang Kakak sedang lakuin apa? Oke. Iya, jadi halo semuanya teman-teman UPH ya. Jadi nama aku Graciela, tapi aku biasa dipanggil Sela. Aku sendiri tuh sebetulnya alumni UPH angkatan 2015 psikologi. Dan aku kebetulan udah lulus jadi psikolog itu sejak tahun 2022. Nah, sekarang kegiatannya aktif berpraktek sih di 3 tempat sebenarnya. Di Smart Mind Center, iya, ADT, dan satu lagi ada namanya Samasta. Gitu. Oke Kak, keren ya teman-teman. Nah, mungkin kita langsung aja masuk dalam pembahasan kita hari ini Kak. Tentunya sesuai dengan judul kita, yaitu kecemasan sosial. Kira-kira menurut Kak Sela ya tadi ya. Oke. Menurut Kak Sela, kira-kira pengertian dari kecemasan sosial itu seperti apa, dan kemudian kalau menurut dari pandangan Kakak sendiri, ciri-ciri dari kecemasan sosial itu gimana Kak? Oke. Jadi kecemasan sosial ya seperti namanya ya, cemas sosial. Jadi biasanya tuh kayak ada ketakutan atau kecemasan yang gede banget gitu di situasi-situasi sosial. Dan biasanya trigger utamanya itu adalah ketakutan akan evaluasi negatif dari orang lain gitu. Nah, situasi-situasi sosialnya tuh seperti apa sih? Biasanya tuh sesimpel kayak conversation aja, kayak pokoknya apapun yang kita berinteraksi sama orang lain deh. Kayak ya tadi ya conversation itu. Terus kalau ketemu sama orang-orang baru atau orang-orang yang gak familiar, atau misalnya harus perform gitu, kayak speech gitu ya, presentasi di kelas gitu. Jadi intinya ya kalau ada perlu berinteraksi deh sama orang lain gitu. Dan biasanya dibarengi sama ada efek-efek fisik juga, kayak misalnya jantungnya berdebar-debar, terus berkeringat berlebihan, pusing, ya gitu-gitu deh. Kalau ciri-cirinya itu biasanya ya kalau orang yang gugup banget gitu, gugup berlebihan kalau misalnya lagi bicara sama orang lain gitu. Terus mungkin dia itu menghindari eye contact ketika bicara, atau orang yang suka menghindari kegiatan-kegiatan sosial. Jadi kalau diajakin apa selalu nggak mau gitu, selalu ada excuse-nya gitu ya. Menghindar gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin biasa kalau orang yang kalau lagi di situasi sosial tuh bener-bener diem aja, kayak nggak mau bicara sama sekali gitu. Itu juga bisa. Oke, nah itu mungkin dari pengertian dan juga ciri-ciri dari kecemasan sosial. Yaitu kayak mungkin mereka ada ketakutan tersendiri untuk bergabung dengan suatu komunitas atau orang-orang ramai gitu. Nah, kalau kita lihat dari pengertian dan juga ciri-ciri kecemasan sosial, menurut Kakak kira-kira dampak yang ditimbulkan dari kecemasan sosial ketika kita ingin berinteraksi dengan orang lain itu seperti apa Kak? Nah, adakah mungkin dampak buruk atau juga dampak baiknya untuk kita? Oke. Tentunya pasti berdampak banget gitu ya. Dampaknya itu kalau yang negatifnya dulu deh ya. Kalau negatifnya dulu yang udah pasti jadi sulit nih untuk menginisiasi atau mempertahankan hubungan. Ya
kalau kita mau menginisiasi hubungan kan kita harus ya misalnya memulai percakapan gitu, membangun relasi. iya betul. Nah itu aja udah sulit gitu Iya, ya, gimana bisa menjalin relasi gitu kan. Atau mungkin udah berteman nih, udah bisa kenalan, bisa menginisiasi hubungan gitu, tapi nggak bisa mempertahankan, kayak misalnya diajakin ketemu selalu nolak ya kan. Atau misalnya apa ya, kayak kan orang-orang yang cemas sosial itu juga kayak kurang bisa mengekspresikan dirinya gitu. Jadi ya dengan ekspresi yang terbatas kadang orang juga jadi apa ya, merasa aduh nih orang suka nggak sih, mau nggak sih berteman sama aku gitu kan. Nah tapi sebenarnya nggak melulu dampak negatif sih, sebenarnya bisa juga ada dampak positifnya, kayak gimana ya, kalau misalnya kita lihat agak teoritis dikit ya, kalau misalnya kita lihat perspektif evolusi gitu ya, maksudnya kayak dari zaman manusia purba gitu ya, sebenarnya emosi, semua emosi sih, kayak terutama cemas itu tuh bagian dari sistem yang bisa membantu tuh melindungi kita gitu, dari namanya threat system gitu. Apa tuh Kak? Jadi kayak ya sistem di otak gitu yang ngebantu untuk waspada, untuk menjaga kita gitu. Nah jadi mungkin cemas itu tuh gunanya kalau misalnya di level yang masih nggak ketinggian gitu ya, itu tuh buat melindungi kita dari hal-hal yang buruk gitu. Kayak waspada mungkin ya Kak. Betul. Jadi kayak kalau misalnya kita ada kecemasan sosial, bantu kita untuk bisa berperilaku sesuai dengan ekspektasi lingkungan, sesuai dengan norma sosial gitu. Jadi ya karena kita cemas, kita jadi lebih prepare lah ya, mungkin perhatiin penampilan gitu kan. Terus kalau berperilaku juga yang nggak seenaknya gitu, pasti kan memperhatikan lawan bicara atau teman interaksi kita kan, supaya kita disukai, diterima gitu. Jadi sebenarnya kalau dalam taraf yang taraf yang normal tuh masih cukup adaptif sih dan malah bagus gitu. Oke, jadi berarti ketika kita menghadapi kecemasan sosial itu nggak 100% juga dampak buruk, tapi ada tingkatannya gitu ya Kak. Kalau misalnya kecemasan sosialnya yang mungkin di atas rata-rata atau normal, itu mungkin ya sebagai ingatan juga buat kita dan waspada gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu tadi ada dampak positif dan negatifnya. Kalau misalkan kita lihat dari seorang mahasiswa nih Kak, kira-kira ada nggak sih pengaruh kecemasan sosial? Kayak misalkan kita tuh banyak kerja kelompok, terus nggak mungkin kalau kita di kelas kita nggak berinteraksi, ya nggak sih Kak? Benar iya banget. Kan, kalau nggak sama temen ya sama dosen. Apalagi kalau misalkan udah nyusun skripsi, itu kan pasti harus ada bimbingan sama dosen. Gimana kalau misalkan kita sendiri aja sulit untuk membangun relasi, interaksi, terutama dalam kerja kelompok sih. Kira-kira itu gimana Kak? Mempengaruhi nggak kecemasan sosial ini? Kalau dalam konteks akademik gitu ya, mahasiswa kuliah pastinya berpengaruh banget sih. Kayak apa namanya, ya tadi yang kayak kamu bilang gitu ya, secara akademik kalau misalnya cemas, kita nggak berani ngajuin pertanyaan di kelas, lah nggak berani ngajuin pertanyaan di depan teman-teman semua, tapi mau cari bantuan untuk materi yang nggak dimengerti aja juga nggak berani gitu. Itu kan bisa menghambat nilai dan proses belajar kita gitu kan. Tapi menurut aku nggak cuman secara akademik, tapi non akademik juga gitu. Maksudnya kita kan kuliah nggak cuman belajar di dalam ruang kelas ya, tapi juga di luar kelas, kayak misalnya ikut-ikut sosial ya. Iya betul, lingkungan sosial. Terus kalau kita berorganisasi, ikut komunitas gitu. Nah menurut aku kecemasan sosial juga bikin kita tuh nggak bisa nggak bisa merasakan atau memanfaatkan pengalaman kuliah tuh secara penuh gitu. Kayak jadi nggak maksimal ya Kak? Betul, kayak nggak fully experience masa-masa kuliah gitu lah ya. Dan kayak karena kecemasan sosial juga jadi menghindari kita untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya kita passionate gitu, atau kayak hal-hal yang sebenarnya penting gitu buat kita. Kayak misalnya sebenarnya suka nih UKM apa gitu, misalnya UKM teater atau apa lah ya, nggak tahu masih ada atau nggak. Nah itu kan jadi karena cemas jadi nggak ikut gitu. Akhirnya kan pengalamannya jadi kurang ya. Oke. Jadi itu juga mungkin salah satu dampak
Kalau misalkan kita lihat kecemasan sosial ini sangat berpengaruh pada bidang pendidikan, terusnya buat mahasiswa juga gitu. Karena untuk selanjutnya kita tadi juga udah dengar pengertian, ciri-ciri dan juga dampak yang ditimbulkan. Sekarang kita mau lihat sebenarnya dari kita sendiri untuk menghadapi kecemasan sosial juga mungkin itu termasuk dalam kemampuan ya Kak. Karena nggak semua orang dapat mengendalikan emosional kita gitu. Nah dari situ kira-kira ada nggak yang perlu kita perhatikan, kayak misalkan dalam tantangan untuk menghadapinya gitu, kira-kira apa yang harus kita lakuin gitu Kak? Nah sebenarnya social anxiety kayak kecemasan sosial itu juga berpengaruh dengan kemampuan sosial atau social skills itu sendiri gitu. Kayak banyak penelitian yang menemukan kalau orang-orang yang punya kecemasan sosial itu memang punya social skills yang agak kurang gitu. Nah mungkin dalam arti kayak tapi sebenarnya maksudnya secara logika kayak ketika kita cemas kita mungkin jadi dan terlalu fokus nih. Biasanya orang-orang cemas sosial kan kayak terlalu fokus ke dirinya dibanding situasi gitu kan. Karena saking takutnya mungkin bener. cemas. Nah itu tuh membuat kita mungkin jadi kurang bisa nih menginterpretasi atau kayak menangkap apa sih yang lingkungan sosial butuhkan dari kita gitu. Nah jadi ya maksudnya itulah kayak salah satu hubungannya ya. Jadi kayak adalah hubungannya sama si social skills itu. Nah mungkin cara-caranya yang bisa dilakukan adalah kayak belajar untuk mengobserve gitu dari lingkungan. Jadi misalnya kita punya 1-2 temen lah yang kayaknya social skillsnya jago banget nih, yang kayak dia tuh orangnya misalnya kayak populer gitu misalnya, atau semua orang tuh suka banget sama dia kalau lagi ngobrol kayak jago gitu. Nah kita bisa observe kayak hal-hal apa sih yang menonjol dari dia gitu, yang bisa kita petik gitu. Terus kita mungkin bisa juga pelajari body language-nya tuh seperti apa gitu. Karena kadang orang yang cemas sosial kurang paham gitu yang diinginkan dari lingkungan tuh respon yang seperti apa sih gitu. Terus yang kedua bisa belajar sih latihan. Latihannya dengan mungkin orang-orang terdekat dulu, atau kayak dalam jumlah yang sedikit kayak 1 orang 2 orang gitu, supaya coba mengobrol ya Kak. Bener kayak coba mengobrol gitu. Terus kayak coba minta feedback, cara gue ngomong udah enak belum sih, misalnya kayak gitu. Jadi perlu latihan juga sih gitu. Oke. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika kita juga mau mengimprove atau meningkatkan kemampuan sosial kita juga harus usaha gitu. Kayak ya mungkin dari langkah kecil kayak misalkan ngobrol dengan teman, terus juga minta masukan, feedback dari mereka gitu. Tapi mungkin sebagian dari orang juga sulit kali ya Kak. Kayak misalkan mau terbuka sama orang lain, kayak sulit aja gitu untuk terbuka buat orang lain, apalagi orang-orang baru di sekitar mereka gitu. Ya, betul. Nah mungkin tadi adalah hubungan dari meningkatkan kemampuan sosial kita. Sekarang aku mau kakak juga sharing ke teman-teman podcast kita, gimana sih Kak tipsnya untuk mengatasi ketika kita menghadapi kecemasan sosial. Kira-kira kayak langkah pertama atau langkah hal kecil yang dapat kita lakuin itu seperti apa? Oke, jadi pertama kali menurut aku yang penting itu adalah untuk aware sama pikiran-pikiran kita. Jadi pikiran, perasaan, perilaku tuh nempel gitu ya, kayak berkoneksi. Kayak misalnya kita ada misalnya contoh nih ya, kita diundang di suatu acara sosial gitu. Terus pikiran kita kayak seru banget nih, aku nanti bisa ketemu A, ketemu B, udah lama nih nggak reuni gitu misalnya. Pasti otomatis emosinya yang keluar bakal kayak excited, seneng gitu kan. Dan perilakunya ya berarti kayak akan nerima nih invitation itu gitu. Tapi ketika kalau kita pikirannya kayak aduh udah lama nggak ketemu, ntar ngomong apa ya, bahas apa ya, nggak ada yang menarik nih kayaknya dari aku gitu. Nah jadi panik ya. Betul, jadi panik, jadi malah cemas ya kan. Dan perilakunya jadi menghindar gitu. Nah makanya itu penting untuk kita tuh bisa mengidentifikasi pola pikiran kita tuh seperti apa sih yang membuat kita itu takut banget atau cemas banget menghadapi situasi sosial itu. Nah cara yang bisa digunakan adalah kita mencatat kayak journaling, tapi isinya kita tulis tuh kira-kira pikiran-pikiran yang muncul apa aja gitu terkait situasi sosial itu. Kalau misalkan disebut dear diary mungkin ya Kak, atau? Iya bisa dear diary, tapi nggak cuman yang kayak nulis hari ini ngapain aja, tapi mencatat kayak aku mau pergi nih misalnya ke sini, kayak pikiran aku apa ya yang muncul ya tadi gitu. Nah setelah itu kita coba mengevaluasi masing-masing pikiran itu, kayak
realistis atau enggak sih, ini tuh sebenarnya fakta atau cuman asumsi atau opini aku aja gitu. Terus kayak berusaha nyari bukti-buktinya yang mendukung. Dan setelah cari bukti-bukti mendukung, cari juga kayak ada nggak sih alternatif pemikiran lain gitu. Kayak biar fair dong, jangan mikir dari sisi A doang, tapi coba kita lihat dari helikopter view gitu. Lihat ada nggak sih alternatif penjelasan lain gitu. Terus yang kedua, jadi kebanyakan kalau orang yang cemas sosial itu juga kayak punya self kritik diri yang tinggi gitu. Kayak aduh aku nih orang aku nih nggak seru gitu misalnya, aku tuh membosankan gitu. Nah mungkin kita perlu belajar untuk sayang sama diri kita gitu, untuk kayak jangan terus marahin diri kita gitu, tapi kasih pengertian kayak misalnya, iya nggak apa-apa kalau kemarin kamu fail nih di situasi sosial ini, kita coba lagi yuk gitu. Bukan berarti yang ini akan fail juga kan, supaya itu gunanya supaya kita lebih relax gitu, bikin kita lebih calm down gitu sih. Ketika berada di situasi sosial, kita harus memfokuskan fokus kita itu kepada situasinya, ketimbang dari diri kita sendiri gitu. Karena seringkali ketika kita terlalu cemas, kita tuh sibuk sama pikiran kita, kayak pikirannya rame banget, kayak habis ini gue harus ngomong apa ya, atau enggak fokus sama gejala-gejala kita gitu. Biasa kayak aduh gue udah mulai keringetan nih, jantung gue deber kenceng banget nih, orang bisa tahu nggak ya gue lagi cemas gitu. Padahal harusnya kita here and now, kayak ya udah kita coba fokus deh ke situasi saat ini, kayak enjoy aja percakapannya, enjoy temennya, kayak engage di dalam conversation gitu. Karena seringkali yang terjadi ketika kita terlalu fokus sama pikiran kita, yang ada kita jadi miss. Mereka yang ngomongin apa kita nggak nangkep gitu. Karena nggak fokus ya. Iya, karena nggak fokus, dan ujung-ujungnya jadi nggak bisa ngerespon sesuai yang mereka mau gitu. Misalnya jadi ngomongnya nggak nyambung karena kita terlalu fokus. Iya bener-bener, dan itu kan malah jadi tuh kayak pembuktian nih, kayak gimana ya, kayak kalau di psikologi itu namanya self fulfilling prophecy gitu. Jadi kayak tuh kan udah gue bilang gue emang nggak bisa nih berinteraksi sosial. Ya tapi gimana bisa, karena kamu nggak fokus gitu kan. Gitu sih. Oke, itu mungkin tips dan triknya ya kalau misalkan teman-teman yang di podcast juga sedang mengalami kecemasan sosial. Nah, berikutnya kalau mungkin tadi itu dari sisi pandangan Kak Sela, atau mungkin dari teori-teori yang udah Kak Sela ketahui, dan juga mungkin dari pengalaman pribadi, dan selanjutnya kita mau lihat Kak, gimana sih pandangan kekristenan yang khususnya sesuai dengan Alkitabiah memandang dari kecemasan sosial itu sendiri. Nah, kalau aku sendiri itu ada satu ayat yang aku ingat Kak. Itu dalam Matius pasal 11 ayat 28. Tapi kalau salah mungkin teman-teman podcast juga boleh koreksi ya. Jadi firman Tuhannya tuh yang berkata demikian, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, jadi menurut aku itu juga adalah salah satu ayat emas aku, ayat firman Tuhan yang aku pegang, bahwa kalau misalkan aku ada dalam kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, aku ingat Tuhan mau ketika kita juga hatinya hancur, letih lesu gitu. Jadi kayak yang nggak sekadar sukacita aja kita datang sama Tuhan, tapi ternyata Tuhan juga memerlukan hati-hati yang hancur kok gitu, untuk datang kepadanya. Nah, mungkin itu dari aku dan dari Kak Sela sendiri, kira-kira seperti apa gitu. Oke. Aku setuju banget sih sebenarnya sama ayat itu. Terus selain itu kalau misalnya ngomongin kecemasan sosial, mungkin kalau dihubungin sama Alkitab, aku tuh inget kisah Musa. Tahu tokoh Musa kan? Iya. Kayak Musa itu kan terkenalnya sebagai orang yang memimpin bangsa Israel gitu ya. Tapi sebenarnya dia itu mungkin bisa dibilang dia punya social anxiety gitu kali ya. Karena dia tuh ada banyak deh pokoknya kayak ketakutannya untuk bicara di depan banyak orang, di depan bangsa Israel, Firaun gitu. Terus dia juga ada banyak kayak nego-nego sama Tuhan gitu, kayak boleh nggak sih nggak usah ngomong gitu. Jadi kayak ada perilaku menghindarnya gitu. Nah, yang aku lihat di sini kayak Tuhan itu menunjukkan gimana sih cara kita untuk menghadapi orang-orang yang punya masalah kecemasan sosial gitu. Yang aku tangkap gitu dari ayat-ayat itu tuh, pertama Tuhan tuh bilang ke Musa, dia selalu menyertai Musa gitu. Dia akan selalu temenin gitu. Dan dia juga bilang kayak aku tuh yang pencipta segalanya loh, kayak termasuk speech, termasuk kata-kata, mulut, lidah gitu. Jadi kayak nggak usah khawatir gitu, Tuhan yang benar-benar sempurna ini akan melengkapi keterbatasan kita.
gitu. Nah, cuman eh bukan cuman Tuhan kayak bilang yaudah aku akan temenin dan kayak kasih keyakinan aja, tapi Tuhan tuh juga tetap suruh Musa untuk terjun langsung gitu. Tetap ya udah tetap coba. Dan dia bolehin Musa kalau nggak salah waktu itu suruh Harun gitu. Suruh temenin. Nah, di sini tuh aku ngelihat kalau Tuhan tuh mau kita harus tetap jalanin porsi kita gitu loh. Porsinya Tuhan, oke, dia akan menyertai kita, dia akan kasih kita hikmat gitu kan. Tapi kita sendiri juga harus berusaha untuk misalnya tetap nyoba, tetap latihan. Terus misalnya cari bantuan psikologis ketika kita butuh penanganan untuk kecemasan sosial kita gitu sih. Dan maksudnya dari situ tuh aku ngeliat kayak kita tuh mungkin bisa ketika kita punya kecemasan sosial, kita berdoa nih sama Tuhan, minta hikmat gitu kan, mengekspresikan kekhawatiran kita gitu, tapi tetap dengan sambil kita berusaha juga. Untuk ya menangannya. Kita tahu bahwa ketika kita mengalami kecemasan sosial, mungkin tadi juga kakak udah share tipsnya kan ya, kenapa kita nggak coba juga lakuin hal itu sambil juga membawanya ke dalam doa gitu. Oke, nah mungkin sebagai pertanyaan terakhir dari Kak Sela sendiri, ada nggak pesan yang kakak mau sampaikan terkhususnya kepada mahasiswa dan sekaligus juga menutup podcast kedua kita hari ini? Oke. Jadi mungkin pesannya kayak jangan menjadikan kecemasan sosial ini sebagai penghalang untuk kita bisa hidup, mungkin kalau konteksnya mahasiswa berarti punya kehidupan kuliah yang fulfilling gitu. Jadi dan maksudnya ketika nanti teman-teman mungkin ada yang denger podcast terus ngerasa kayak aduh kayaknya gue punya kecemasan sosial nih, kayaknya berat deh gitu ya. Jangan jadiin itu sebagai beban atau kayak jadi down banget, tapi justru itu bagus gitu. Kamu tahu sekarang, berarti kamu bisa cepet go get help gitu untuk mengatasi kecemasan sosial kamu gitu. Dan ketika punya kecemasan sosial pun itu bukan berarti hal yang kayak aduh bener-bener apes banget sih, buruk banget sih, kenapa gue dapet gitu ya. Tapi lebih dipandang sebagai peluang atau kesempatan kamu untuk bisa grow gitu. Bisa jadi berproses jadi orang yang lebih baik lagi gitu sih. Dan perlu diingat juga kayak setiap orang kan punya struggle-nya masing-masing gitu ya. Jadi kecemasan tuh sebenarnya ya bagian dari struggle ya, quote and quote, kayak penderitaan atau struggle-nya kita sebagai manusia. Oke, dan satu lagi yang ini mungkin salah satu tips atau hal yang aku alami sendiri gitu ya. Aku ngerasa kalau orang yang punya kecemasan sosial itu biasanya cenderung memandang dirinya tuh secara negatif gitu, kayak ngerasa dirinya tuh lebih rendah dibanding orang lain, kayak lebih nggak berharga, lebih nggak keren, lebih nggak kompeten gitu kan. Nah mungkin satu hal yang aku pengen ingetin teman-teman juga, kalau kamu tuh berharga loh, kamu tuh sama hebatnya sama orang-orang lain gitu. Jadi ketika kamu ngerasa diri kamu, aku tuh berharga, aku tuh hebat gitu, mungkin itu bisa mengurangi rasa cemas kamu itu. Itu sih yang maksudnya itu pengalaman aku juga gitu. Iya. Oke, dan mungkin porsi kita juga berbeda-beda ya Kak. Ada yang udah ngalamin kecemasan sosial ini kayak udah fatal banget, aduh aku udah gak mampu. Tapi ada yang kayak apaan sih, sepele lah gitu. Jadi mungkin kita juga harus sesuaiin dengan kemampuan kita juga. Dan juga harus tetap berusaha untuk dapat mengatasinya gitu. Betul. Oke, terima kasih banyak buat Kak Sela yang sudah menyediakan waktu dan juga kesempatan kali ini untuk berbagi dengan kita. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara podcast kita hari ini, dan pesan tadi merupakan penutup juga podcast kita hari ini. Tapi jangan khawatir karena kita masih akan ada mendengarkan podcast selanjutnya. Oleh karena itu stay tune dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.